Jadi Allah Ta'ala tuh sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala tuh nguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, ada perintah, ada larangan, dan beliau menyempurnakan semua ujian itu. Ada mulai sudah sholat id, seukuran sholat id, khutbah, kemudian sudah boleh untuk hewan kurban tersebut disembelih. Kepada orang lain boleh, sekalipun orang itu orang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat TV 10 yang berbahagia, gimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita pada kesempatan kali ini berada di dalam acara Bincang TV 10 ya, edisi spesial Idul Adha. Dan tentunya kita telah bersama kita yaitu guru kita, tak lain dan tak bukan, yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria untuk Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ustaz, ini kita berbicara Idul Adha. Yep. Kita mengetahui bahwa Idul Adha jatuh di bulan Dzul Hijjah, Ustaz. Nah. Juga Dzul Hijjah ini salah satu termasuk Ashhurul Hurum. Bisa dijelaskan Ustaz ke sahabat Facebook? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan di kitab Allah, di hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ini ada yang dinamakan 4 itu bulan haram. Haram dalam bahasa Arab nggak sama dengan haram dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, haram itu maknanya adalah lawan katanya halal. Ada halal, ada haram. Namun kalau haram dalam bahasa Arab itu bisa bermakna juga lawannya halal, bisa bermakna juga lawannya wajib, juga bisa bermakna sesuatu yang terhormat. Nah, Masjidil Haram, masjid yang terhormat. Tanah haram, tanah yang terhormat, tanah suci. Dan juga ada bulan haram, artinya apa? Bulan yang terhormat. Nah, bulan yang terhormat itu yang disebutkan ada 4, minha arba'atun hurum, yang 3 itu berurutan, yang 1 terpisah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 2 bulan berdampingan Ustaz. Ya, 3 bulan berdampingan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya. Yang 3 berdampingan, yang 1 terpisah. Bulan haram itu dulu tradisi orang jahiliyah di masa itu memuliakan bulan ini. Jadi Dzulhijjah, kenapa namanya hijjah? Karena ada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, karena haji itu dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian masih dijalankan, namun caranya udah kacau. Nah, sampai akhirnya Rasulullah SAW yang kemudian di syariatnya Nabi SAW barulah disempurnakan amal ibadah haji sesuai dengan ajaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Dzulhijjah itu dinamakan Dzulhijjah karena memang musimnya orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, Dzulhijjah itu sendiri merupakan satu waktu yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar. Ahli tafsir mengatakan waktu fajar yang saking mulianya dijadikan sumpah oleh Allah Ta'ala itu kapan? Waktu fajar pada subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya saat kita menunaikan sholat Idul Adha. Itu waktu mulia sampai Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu itu. Nah, kemudian walayalin 'ashr, dan 10 malam. Apa 10 malam yang dimaksud? 10 malam yang dibuat sumpah oleh Allah Ta'ala itu adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi di Al-Quran disebut, kemudian dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan yang maknanya 10 malam pertama itu bulan masa yang mana di masa itu Allah Ta'ala sangat mencintai amal soleh hambanya. Allah Ta'ala sangat cinta terhadap amal tersebut. Itu waktu yang istimewa, waktu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu sebagai muslim mukmin yang baik, maka masuknya kita ke waktu yang mulia ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangan kita lalui dengan biasa-biasa saja. Artinya harus ada penghormatan, harus ada upaya kita untuk bisa menambah amal sebagai cara kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bulan diharamkan itu adalah bulan yang terhormat, ya? Ya, bulan haram itu bulan yang terhormat. Ya. Gitu.
ketika kita berbicara Dzulhijjah, tentunya kita diingatkan kisah ya, atau mungkin di dalam lembaran sejarah kita diingatkan kisah salah satu Nabi Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberi titel Al-Khalil, Ustaz? Kan Al-Khalil ini kan Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Bagaimana kisahnya, Ustaz? Di surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Allah telah melantik Ibrahim sebagai seorang khalil. Khalil itu artinya kekasih, orang yang sangat dekat. Artinya kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam di sisi Allah Ta'ala itu ibarat sepasang kekasih. Jadi Allah Ta'ala itu sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu beliau mendapatkan gelar Khalillah. Penyebab beliau mendapatkan gelar Khalil itu ada banyak versi. Di antaranya karena betapa yakinnya beliau itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu dalam hidupnya tidak pernah berharap, tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah. Bahkan ketika beliau pun akan dibakar di apinya Raja Namrud, yang mana pembakaran itu tuh bukan satu hal yang mudah saat itu. Karena proses untuk menyalakan api itu perlu waktu 1 bulan. Jadi waktu itu hampir satu lapangan gitu, itu orang ngirim kayu bakar, sampai karena dicitrakannya Nabi Ibrahim itu sebagai musuh Tuhan-Tuhan mereka. Itu di masa itu kalau ada orang yang sakit, dia nazarnya, kalau saya sembuh, saya akan ikut nyumbang kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Sampai seperti itu. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dia dihadapkan dengan api yang membara. Ketika itu timbul masalah buat orang-orang yang akan membakar beliau, karena api itu menyala satu lapangan nih kayu bakar. Anda bisa bayangkan itu. Kalau mau diantar, yang antar ikut kebakar. Kalau mau disuruh jalan sendiri, nggak mungkin. Maka dalam kondisi seperti itu, iblis ngasih tahu untuk membuat ketapel raksasa. Nah, kondisi seperti itu, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Kau perlu bantuanku enggak? Punya hajat nggak sama aku? Dan Nabi Ibrahim, sama kamu enggak, sama Allah ya. Nah, kamu minta sama Allah, ilmuhu bihali kafani an su'ali. Allah Ta'ala udah tahu keadaanku, itu sudah cukup. Aku nggak perlu banyak minta. Allah udah tahu toh keadaanku. Maka Nabi Ibrahim ketika dilempar, Allah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Maka Allah datangkan keajaiban, api yang harusnya membakar menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seandainya hanya kuni bardan, jadilah dingin, Nabi Ibrahim bisa tersiksa dengan kedinginan. Tapi bardan wa salaman, bagaimana dingin yang menyelamatkan, sangat sejuk. Dan ala Ibrahim khusus untuk Nabi Ibrahim. Karena kalau tidak ada ala Ibrahimnya, ya semua api akan jadi dingin. Nah, sehingga kita tidak bisa buat kopi nanti. Ya, kita tidak bisa buat kopi, tidak bisa buat teh, tidak bisa masak nasi goreng ibu-ibu akhirnya, karena apinya dingin semuanya. Iya, biasanya cuma yang dingin-dingin aja, tidak ada yang hangat-hangat. Berarti dingin juga menyejukkan. Dinginnya juga menyejukkan. Bahkan diriwayatkan Ibrahim pernah mengatakan, saya tidak pernah hidup yang lebih nikmat ketika hidup saya di dalam api. Bahkan keluar itu api itu padam, badannya gemuk. Badannya gemuk ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kesimpulannya manusia ini kalau berpegang teguh pada Allah. Jadi banyak riwayat juga karena beliau itu sangat cinta sama tamu. Beliau itu punya rumah itu menghadap ke 4 penjuru. Itu perlunya adalah beliau untuk ngundang-undang tamu. Jadi tidak makan kecuali bersama dengan tamu. Jadi banyak kemuliaan itulah yang tafsir beda-beda pendapat ya. Tapi kita gabungin aja. Kemuliaan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Bagaimana ibadah beliau sifatnya ritual antara hubungan beliau dengan Allah, dan bagaimana ibadah beliau sifatnya sosial antara hubungan beliau dengan sesama manusia. Karena itulah layak kalau beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dan itu salah satunya juga kaitannya sama makna daripada kurban ketika Idul Adha itu juga. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu nabi dengan ujian yang paling berat ya. Bahkan ujian Nabi Ibrahim itu juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah Ta'ala itu menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, ada perintah, ada larangan, dan beliau menyempurnakan semua ujian itu. Dijalani dengan baik. Dibakar pernah,
kemudian istrinya akan diculik pernah, kemudian menghadapi konflik rumah tangga ketika itu beliau punya 2 orang istri. Ambil istri Siti Hajar ibu Nabi Ismail itu harus diletakkan ada di Mekah, berpisah sekian lama, mempunyai anak yang soleh dan ada perintah untuk menyembelih anaknya. Banyak sekali ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kalau beliau masuk gelar ulul azmi pantas, karena memang beliau seorang nabi yang mendapati banyak ujian dan tetap kokoh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga disebut Idul Kurban, Ustaz ya. Juga disebut Idul Haji. Haji ini salah satu rangkaian ibadah haji ini, apakah masih ada kaitannya sama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dititipi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang hak gitu? Jadi gini, syariat jadi 10 hari pertama Dzulhijjah itu mulia karena di dalamnya terkumpul berbagai macam ibadah. Sholat sunnahnya ada, sholat Idul Adha. Puasa sunnahnya ada, puasa Arafah, dan juga tarwiyah. Kemudian nyembelih kurbannya ada. Hajinya ada, nggak bisa dikerjakan di tempat lain kecuali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi seakan-akan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah harinya umat Islam ini untuk mengenang nabi-nabinya, terutama Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disambungkan diri kita untuk mengenang perjuangan mereka, Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, itu kalau dalam tradisi Jawa kan kalau bulan Dzulhijjah bulan besar. Bahkan kalau kita lihat di Jawa itu orang paling seneng itu kalau mantu bulan Dzulhijjah. Ya, itu kita lihat kalau sudah bulan besar tuh wah rebutan itu orang yang mantu itu. Orang mantu sampai itu pernah ada satu bercanda aja. Kenapa kok tradisi Jawa nggak ada yang mantu di bulan Suro? Jawabannya karena uangnya buat nyumbang bulan besar sudah habis. Jadi harus ada jeda 1 bulan untuk nabung dulu mungkin. Bercanda tapi. Artinya ini dimuliakan. Bahkan sesepuh kita terutama yang ada di Jawa itu menangkap sinyal kemuliaan ini dan akhirnya pun juga mentradisikan kemuliaan pada bulan Dzulhijjah ini. Nah, di situ kita diikatkan. Jadi ada amal sa'i yang mana ketika itu Safa Marwah Safa itu meneladani Siti Hajar. Kemudian orang menunaikan ibadah haji, ngelempar jumroh juga ketika syaitan yang datang menggoda ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya. Itu semuanya syariat daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ustaz, tadi Ustaz Muhammad mengatakan 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu waktu-waktu utama. Di situ ada perintah puasa, Ustaz. Itu kok bisa dijelaskan, Ustaz? Ada sunnah puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi banyak yang salah paham mengatakan Idul Adha itu tidak boleh beda tanggal, beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu bisa dengan hisab, bisa dengan ru'yah. Idul Adha itu dengan wukuf di padang Arafah. Salah. Itu pendapat yang sangat amat keliru. Idul Adha itu juga dengan ru'yah dan hisab. Hingga bisa jadi hasil daripada awal tanggal 1 Dzulhijjah antara kita yang di sini dengan yang di Arab Saudi itu berbeda. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika di sana tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukuf, kita tanggal 8. Ketika mereka lebaran, kita tanggal 9 kita puasa di hari Arafah. Begitu. Nah, puasa hari Arafah itu bukan puasa ketika orang wukuf di padang Arafah. Enggak. Tapi puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Begitu. Jadi jangan salah, seandainya maaf ya, tidak ada orang yang wukuf sama sekali, tetap disunahkan kita puasa Arafah karena nggak ada kaitannya sama wukuf. Jadi ikuti tanggal 9 Dzulhijjah di wilayah masing-masing. Pada tanggal itu kita menunaikan puasa sunnah di hari Arafah. Adapun hari lebarannya itu berbeda antara kita dengan Arab Saudi. Memang sewajarnya seperti itu. Karena mungkin matla'nya pun, tempat terbit mataharinya, tempat terbit rembulannya pun itu juga berbeda. Sehingga wajar kalau waktunya itu berbeda. Tapi yang jelas kita tetap puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Gitu. Ustaz, Idul Adha ini kan salah satunya diperintahkan menyembelih hewan ternak ya Ustaz ya. Dalam meneladani Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini waktu-waktu utamanya ketika menyembelih hewan ternak di Idul Adha ini
waktu-waktunya itu kapan Ustaz? Sebelum antum jawab Ustaz, mungkin ditahan dulu ya. Sahabat TV 10 ya, sebelum kita mendengarkan jawaban dari Ustaz Muhammad kaitannya bagaimana waktu-waktu kapan saja waktu-waktu utama penyembelihan hewan korban dan bagaimana cara penyalurannya, kemana saja ya, saksikan setelah yang satu ini. Allah Ta'ala tuh sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala tuh nguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, ada perintah, ada larangan, dan belum menyempurnakan semua ujian itu. Ada mulai sudah sholat id, seukuran sholat id, khutbah, kemudian sudah boleh untuk hewan kurban tersebut disembelih. Kepada orang lain boleh, sekalipun orang itu orang mampu. Baik sahabat TV 10, ya kita berjumpa lagi di Bincang TV 10 spesial Idul Adha. Ya, tetap bersama guru kita Ustaz Muhammad bin Husin. Ustaz, tadi sudah kita singgung ya kaitannya sama waktu-waktu utama. Yep. Ketika kita menyembelih hewan ternak di Idul Adha ini. Bisa dijelaskan Ustaz? Waktu untuk menyembelih hewan ternak ya. Jadi tadi disinggung hewan ternak. Hewan ternak ini harus kita jelaskan dulu apa. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, liyadhkuru smallahi alaihi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah pada mereka berupa hewan ternak. Artinya memang menyembelih hewan kurban itu harus hewan ternak. Tapi hewan ternaknya apa? Karena sekarang kan ternak macam-macam, ya kan? Kan tidak mungkin mau ada orang ternak jangkrik, masa mau korban jangkrik, kan tidak mungkin. Nah, hewan ternak yang dipakai oleh Nabi SAW dan para sahabat sehingga tidak boleh selain daripada 3 ini. Unta, sapi, termasuk juga kerbau, kemudian kambing. Walaupun ada juga pendapat sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan boleh pakai ayam. Namun, para ulama mengatakan itu solusi aja. Buat yang tidak mampu, betul-betul nggak mampu, tapi pengen kurban, yang nyembelihnya ayam. Tapi yang masyhur, yang wajar, itu ya unta, sapi, termasuk kerbau, dan kambing. Begitu. Nah, kemudian kapan disembelih? Disembelihnya itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah. Ada mulai sudah sholat id, seukuran sholat id, khutbah, kemudian sudah boleh untuk hewan kurban tersebut disembelih. Pada tanggal 10 disembelih boleh. Tanggal 11 boleh. Karena masih hari tasyrik. Tanggal 12 hari tasyrik boleh. Tanggal 13 ini akhir hari tasyrik boleh sampai waktu asar. Karena sampai waktu asar, jadi begitu maghrib atau maghrib selesai, udah nggak boleh nyembelih hewan kurban. Udah nggak boleh nyembelih hewan kurban lagi. Itu untuk menyembelih hewan kurbannya. Adapun kalau daging dibagikan setelah hari tasyrik nggak ada masalah. Oh, berarti nggak harus hari tasyrik? Nggak ada hari tasyrik gitu. Setelah hari tasyrik pun nggak ada masalah. Bukan mau dikalengkan sekalipun itu juga nggak ada masalah. Yang penting wajib dibagikan dalam keadaan mentah, begitu. Lalu Ustaz, ini apa kriteria hewan korban ini apa saja? Jadi gini, untuk hewan korban nggak bisa ngasal. Ada aturannya, ada syaratnya. Umur pertama, kita lihat dari sisi umur. Kalau unta itu udah 5 tahun hijriah atau lebih. Kalau sapi umurnya 2 tahun atau lebih. Kalau kambing kacangan itu 2 tahun atau lebih. Nah, kadang ada yang keliru, nggak bisa membedakan sama domba. Kalau domba setahun atau lebih, atau di atas 6 bulan belum sampai setahun tapi sudah poel, itu kalau domba. Tapi kalau kambing kacangan itu mutlak harus di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun itu yang bisa digunakan untuk kurban. Ya taunya umur dari mana? Kan nggak ada akta kelahiran itu. Nah, taunya umur tanya sama penjual. Makanya kalau beli hewan ternak itu pilih penjual orang yang ngerti, yang paham dan bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Pernah ada dan juga jangan beli hewan kurban malam hari, agak resiko. Agak resiko itu dulu pernah ada orang beli hewan kurban malam hari nggak ngerti. Boleh tahu salah satu kambingnya pincang ternyata. Kemudian kriteria berikutnya adalah bebas dari cacat dan penyakit. Jadi dalam diri hewan kurban itu tidak boleh ada sesuatu yang bisa mengurangi kuantitas daging. Sampai Nabi SAW beliau
bersabda, ada 4 hal yang tidak diperkenankan dalam hewan kurban, yaitu buta, sakit, pincang, sangat kurus, sehingga tidak ada sumsumnya. Itu nggak boleh pakai untuk kurban. Jadi semua aib yang bisa mengurangi kuantitas daging itu menjadikan hewan kurban itu menjadi nggak sah. Kuantitasnya. Kalau aibnya mengurangi kualitas daging, seperti ketika dipotong dalamnya daging ada cacingnya, itu kualitas daging berkurang karena daging itu gizinya berkurang. Tapi karena kuantitas nggak berkurang, maka tetap sah. Adapun berkurban dengan hewan hamil, ulama ada beda pendapat. Masih ada juga yang mengatakan hukumnya sah. Untuk keluar daripada perbedaan pendapat para ulama, jangan kurban dengan hewan yang hamil. Begitu. Itu lebih aman ya? Lebih aman, kurang lebih begitu, insya Allah. Ada lagi satu mungkin? Untuk mungkin kriteria itu ya, kriteria. Jadi perhatikan umurnya, perhatikan kondisi fisiknya, dan cari penjual memang betul-betul orangnya amanat. Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa buat modal ya bagi sahabat TV 10 kalau mau cari hewan kurban, ya kalau bisa melalui orang yang benar-benar memahami. Benar-benar memahami. Jadi nggak asal-asalan. Nanti sebagaimana dijelaskan Ustaz Muhammad, nanti khawatirnya kalau ini tidak termasuk kriteria hewan yang layak untuk dijadikan hewan kurban, nanti takutnya nggak sah ya Ustaz. Nggak sah nanti takutnya. Gitu. Baik Ustaz, sebagai penutup, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Penyaluran hewan daging kurban ini mungkin hanya di kaum du'afa saja atau mungkin gimana sih? Jadi gini, kalau memang dia nazar untuk kurban, maka seluruh daging harus serahkan ke fakir miskin. Tapi kalau itu kurban sunnah, maka wajib ada bagian yang diserahkan fakir miskin. Namun tidak harus semuanya. Ada yang diambil sendiri boleh, kemudian ada yang serahkan kepada orang lain boleh, sekalipun orang itu orang mampu. Sehingga mungkin caranya bisa jadi begini. Kan wajib ya, ada yang ke fakir miskin kan, bisa jadi porsi banyak ada fakir miskin, dirinya ambil dikit, keluarga mampu ambil sedikit boleh. Atau sepertiga fakir miskin, sepertiga dirinya, sepertiga keluarganya yang keluarga yang sudah mampu. Begitu. Itu. Jadi perhatikan, jadi setiap kambing itu harus ada jatah yang diserahkan untuk fakir miskin. Nah, kita biasanya menganjurkan begini, misalkan ada, jadi siapkan 1 plastik. Yang ini untuk jatah fakir miskin yang mutlak. Jadi nggak harus nanti semua pasti kan kita kasih jatah, tapi biar betul-betul yakin di kambing itu sudah ada jatah untuk fakir miskin. Kalau kita nyembelih 10 disembelih, ada 1 langsung ambil dikit 1 plastik ini. Nanti ambil lagi 1 plastik ini, ambil plastik ini. Kadang-kadang kalau 10 disembelih campur semuanya, nanti kita nggak ngerti. Jangan-jangan yang ke fakir miskin itu hanya dari total 9 kambing, nggak dari 10-nya. Tapi begitu kan mau nggak mau, itu pasti ada dari 10 kambing itu jatahnya untuk fakir miskin. Itu cara yang lebih aman, kurang lebih seperti itu. Adapun kayak panitia kan biasanya masak. Panitia masak nggak apa-apa, yang penting sudah tahu dulu punya siapa. Jadi misalkan ini serahkan ke fulan, ini saya terima ya. Jadi dia menerima dalam keadaan mentah. Kalau itu dia nyuruh orang lain untuk masak itu boleh. Gitu. Yang penting haknya sudah dipenuhi. Haknya sudah dipenuhi. Kurang lebih seperti itu. Maaf, ini satu lagi Ustaz, ada yang terlewat. Kalau misal ada yang belum akikoh Ustaz, terus dia ada niatan mau akikoh tapi diniatkan kurban sekalian, itu boleh Ustaz? Jadi gini, akikoh dan kurban sebenarnya tidak saling berkaitan. Belum akikoh mau kurban sah. Terus mana dulu, akikoh dulu atau kurban dulu? Nah, kalau ngomongnya sekarang kurban dulu, karena udah mau Idul Adha ini. Kalau nanti ngomongnya 3 minggu lagi, ya akikoh dulu karena kurbannya masih tahun depannya. Namun pendapat Imam Ar-Ramli beliau mengatakan akikoh digabung sama kurban 1 kambing sah. Dua-duanya dapat, akikohnya dapat, kurbannya pun juga dapat. Untuk pembagiannya mentah? Pembagian mentah, berbadan mentah ya, dan serahkan juga fakir miskin. Pembagian sama seperti kurban. Gitu. Ya, baik sahabat TV 10, kita telah berbincang-bincang dengan guru kita Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sangat menarik sekali, mudah-mudahan ini apa yang dijelaskan oleh beliau bisa menambah bekal kita persiapan dalam memilih hewan ternak untuk kurban, dan mungkin penyalurannya juga harus diperhatikan ya. Dan kita harus pahami bahwasanya kita hidup di alam dunia ini terikat dan diliputi oleh sebuah hukum kehidupan absolut, dan kita sebagai orang yang beriman, kita mengatakan menyebutnya yaitu sunnatullah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian sunnatullah yang paling menguasai adalah hukum pengorbanan.
sebagaimana keteladanan yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Beliau menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Dan insyaallah momen Idul Adha ini kita bisa meneladani beliau Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ustaz Muhammad bin Husain, kami terima kasih banyak atas luangan waktu panjenengan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita semakin barokah dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian bincang TV 10 edisi spesial Idul Adha pada kali ini bersama Ustaz Muhammad bin Husain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.